Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkatlah kedua tanganmu tinggi, katakan, kakiku takkan goyah, sebab kekuatan yang darimu selamanya bersamaku. Ku percaya kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Rancanganmu sempurna bagi kehidupanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Berapa banyak kita bersuka cita di rumah Tuhan. Lambaikan tangan kita tinggi-tinggi. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, membuka hati kita. Kita rindu membawa hati yang menyembah. Dan saya percaya setiap kita boleh berjumpa dengan Tuhan, menikmati lawatan Tuhan. Dan kami percaya kita semuanya diberkati. Kita tundukkan kepala bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Dan bersatu hati kita akan berdoa menghampiri Tuhan. Kami datang Tuhan pagi hari ini dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersuka cita. Kami boleh ada di tempat ini kembali semua karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini kami rindu membawa hati yang menyembah, hati yang bersyukur kepadamu. Kami percaya lawatan Tuhan boleh ada di tengah-tengah kami. Setiap kami yang lemah kami dikuatkan. Setiap kami yang sakit kami boleh disembuhkan. Setiap kami yang berbeban berat Tuhan memberikan pengharapan yang baru. Sukacita, damai sejahtera ada bagi kami. Di dalam nama Yesus yang siap menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, katakan sama-sama, amin. Buka hati kita bersama Bapak Ibu Saudaraku. Ku hampiri tatamu, ku sujud menyembahmu, ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku. Jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Katakan kepada Dia, bawa daku, bawa daku untuk lebih mengenal-Mu. Dalam hadirat-Mu Tuhan. Katakan lagi Bapak Ibu Saudaraku, ku hampiri tahta-Mu, ku hampiri tahta-Mu, ku mau sujud menyembah-Mu, ku bawa seluruh persembahanku.
Bapak Ibu saudaraku, katakan kepada dia, inilah hidupku. Jadikanku penyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Ini doa kami, bawa daku untuk lebih mengenalmu dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari bersama-sama katakan kepada dia Bapak Ibu, jadikanku penyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Oh, bawa daku Tuhan, bawa daku untuk lebih mengenalmu dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh, jadikanku penyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Mari sambil angkat tangan kita bersama-sama. Oh, bawa daku untuk lebih mengenalmu dalam hadirat-Mu Tuhan. Satu kali lagi serukan Bapak Ibu saudaraku, jadikanku. Inilah kerinduan kami Tuhan pagi hari ini. Inilah doa kami pagi hari ini. Oh, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Ya, bawa daku, bawa daku untuk lebih mengenalmu dalam hadirat-Mu Tuhan. Katakan dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu Tuhan. Ini doa kami, dalam hadirat-Mu Tuhan. Ini kerinduan setiap kami pagi hari ini. Kami boleh merasakan Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, menjadikan kami para penyembah-Mu yang bawa hati, yang membawa pikiran kami selalu tertuju kepada Tuhan. Kami awali ibadah kami ini Tuhan, dengan kami bawa hati kami kepada Tuhan.
Mari buka kedua tangan kita bersama-sama mulai menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Ini hatiku Tuhan, ini jiwaku yang menantikan Engkau, yang rindu menyembah-Mu Tuhan. Ini jiwa kami Tuhan, ini hatiku menyembah-Mu Tuhan. Ini jiwaku yang mengasihi-Mu. Haleluya. Siapa menantikan Tuhan dengan sungguh pagi hari ini? Siapa merindukan Dia lebih dari apapun pagi hari ini? Siapa mengasihi Dia dan siapa rindu menjadi penyembah-penyembahnya? Mari angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi, Bapak Ibu Saudaraku. Oh, sembah, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Rasakan hadirnya, rasakan hadirnya. Nikmati, nikmati, nikmati perjumpaan dengannya. Ya Yesus, ya dalam masyarakat, hinamata kaya dalam masyarakat. Kami rindu Tuhan, kami rindu lawat-Mu. Mari berkata-kata di dalam bahasa roh, Bapak Ibu Saudaraku. Awali ibadah kita ini dengan hati yang sungguh-sungguh haus dan lapar akan Tuhan. Awali ibadah kita di pagi hari ini menyatakan kerinduan kita yang terdalam kepada satu pribadi yang kita nanti, yang kita rindu, yang kita cari pagi hari ini. Mari bebaskan rohmu menyembah, bebaskan rohmu menyembah, bebaskan rohmu menyembah, bebaskan rohmu menyembah. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, Yesus, Yesus. Selain pribadi-Mu yang kami cari, yang kami rindu, yang kami kasihi. Oh, dengarlah seruan umat-Mu pagi hari ini. Sikara la bara la bara la bara.
hadirat-Mu menjamah, memenuhi setiap kami. Kasih dan kuasa-Mu mengalir bagi kami, menguatkan setiap kami. Itu yang kami percaya Tuhan, bahwa kami lebih di dalam hadirat-Mu, mengalami Engkau secara pribadi. Terpujilah nama Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami percaya, kami sadar betul bahwa kami hidup bukan apa kata manusia, tetapi kami hidup apa kata firman-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Lagi katakan firman-Mu, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari pujikan dengan iman-Mu bersama-sama Bapak Ibu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, kami selalu menantikan Engkau. Di setiap langkah ku percaya. Lagi katakan, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan
sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau pun nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku. Oh, di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Satu kali lagi. Dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Sambil angkatlah kedua tangan kita tinggi-tinggi pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Dengan sayapmu, ku akan. Ini iman kami pagi hari ini Tuhan. Kami tidak mau menyerah. Engkau kekuatan kami. Amin. Bagiku, pertolonganku. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Ora basyata karala barala. Kau yang ku sembah, Yesusku. Satu kali lagi jemaat katakan, dengan sayapmu, kami tidak mau menyerah. Kau kekuatan bagiku. Katakan dengan imanmu, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, oh aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Oh,
Raja, Yesus Tuhan. Kinamasyararabu. Kinamasyata karala barala 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 barala. Kinarala basyata karala barala 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 barala. Oh, tetap percaya, tetap percaya, tetap percaya bagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup menolong, Dia sanggup menyembuhkan engkau dan saya. Kinamasyata karala barala 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 barala. Kinamasyaralabu. Ku percaya, ku alami keajaiban-Mu Tuhan. Ku percaya, ku berjalan tak sendirian. Ada tangan-Mu Tuhan yang menuntunku. Kinamasyata karala barala barala barala. Terus sembah Dia, jangan padamkan rohmu bagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Kinamasyata karala barala barala barala. Kinamasyata karala barala barala barala. Alami keajaiban Tuhan pagi hari ini. Alami pertolongan dari Tuhan pagi hari ini. Alami mujizat yang baru dari Tuhan pagi hari ini. Kinamasyata kata bakarala barala 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 barala. Oh, mengalir kuasa-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kita batakarala barala 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 barala. Gereja-Mu penuh dengan urapan-Mu pagi hari ini. Kinamasyata karala barala barala. Jesus, Jesus. Barala 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 barala. Kinamasyata karala barala 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 barala. Kinarala basyata karala barala barala. Kinarala barala 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 barala. Kinamasyata karala barala barala. Terus sembah Dia. Pastikan engkau berjumpa dengan Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Kinamasyata karala barala 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 barala. Kinarala barala 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 barala. Kinarala barala 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 barala. Kinarala barala 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 barala. Oh, mari Roh Kudus Engkau mengalir buat setiap kami. Kinarala barala barala barala. Kinarala barala barala barala. Tidak terkecuali kami yang ada di atas, kami yang ada di belakang juga Tuhan. Bahkan kami yang melayani Engkau bersama-sama di tempat ini. Kinamasyata karala barala barala. Kinarala barala 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 barala. Kinarala basyata karala barala barala. Kinarala barala barala barala. Kinarala basyata karala barala. Kinarala basyata karala barala. Kinamasyata karala barala. Kinamasyata karala barala. Kinamasyata karala barala. Kinamasyata karala barala barala. Kinamasyata karala barala. Jangan menyerah Bapak Ibu Saudaraku. Tetap percaya kepada Tuhan. Sebab pencobaan yang kita alami, pencobaan yang biasa, yang tidak mungkin melebihi batas kekuatan kita masing-masing. Tuhan tahu, Tuhan mengasihi umatnya.
Dia sanggup membawa kita terus naik, terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Karena Tuhan beserta buat setiap kita. Dia sumber kekuatan bagi engkau dan saya. Pagi hari ini tetap percaya. Mari ikuti saya Bapak Ibu Saudaraku. Katakan tetap percaya. Tetap percaya. Tetap percaya. Kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami angkat tangan, kedua tangan kami tinggi-tinggi pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku, dengan segenap hatimu, mari ucapkan lagu ini, katakan. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tengah tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Angkat tangan kita tinggi-tinggi semua. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Lagi kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh, yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Engkaulah kekuatan buat setiap kami. Engkau memberikan sukacitamu yang baru pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita berkata, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari sama-sama bersukacita menyanyi bagi Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kita. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama yuk. Kita katakan, inilah saat bersukacita, masyurkanlah kebesaran karyanya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang. Inilah saatnya. Inilah saat bersukacita, memasyurkanlah kekudusan namanya. Ini saat, ini waktunya pembebasan. Mari yang bersukacita, kita lambaikan tangan kita sama-sama. Haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam baitnya. Amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Lagi Bapak Ibu katakan, inilah saatnya. Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kebesaran karya. Ini saatnya Bapak Ibu. Oh, ini waktunya, keselamatan telah datang.
inilah saatnya. Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kekudusan namanya. Ini saat, oh ini waktunya, pembebasan telah datang. Mari sama-sama kita katakan, Haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam baitnya. Amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita. adalah sebuah sukacita yang besar kami boleh berkumpul, memuji menyembah Tuhan kami, Raja di atas segala raja, Tuhan yang layak untuk kami sembah. Terpujilah namamu Tuhan. Mari sama-sama kita lambaikan kedua tangan kita Bapak Ibu saudara-saudaraku. Haleluya, haleluya. Katakan keluarga Tuhan. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam Amin. Amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Mari lambaikan tangan kita. Amin. Bersukacita. Kami bersukacita. Bersukacita. Lagi Bapak Ibu katakan. Amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Haleluya. Oh, sebab kami percaya Tuhan menghadapi segala hal, kami tidak takut. Sebab Engkau panglima kami, Yesus namanya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita, Yesus namanya. Haleluya. Engkau panglima kami Tuhan. Engkau yang memimpin langkah kami. Mari katakan sama-sama Bapak Ibu saudara-saudaraku, memindahkan jiwa. Pindahkan jiwa dari gelap ke terang. Tugas telah diberi oleh Yesus Tuhan. Katakan bersiap. Bersiap dan janganlah terlena. Oh tipu muslihat iblis, ladang-ladang telah siap untuk dituai. Katakan lagi Bapak Ibu. Memindahkan jiwa dari gelap ke terang. Amin. Tugas telah diberi oleh Yesus Tuhan. Mari bersiap. Bersiap dalam doa puasa, kalahkan musuh. Katakan. Yesus panglima bala tentara, Dia pemimpin. Mari lambaikan tangan kita sama-sama. Mari bergerak maju runtuhkan siasat si iblis. Kuasa Allah ada bersama kita, siap dilepaskan. Mari bergerak maju runtuhkan benteng-benteng musuh. Kemenangan sudah di pihak kita, sekarang bersoraklah. Kami bersorak bagimu pagi hari ini Tuhan. Mari katakan sama-sama, memindahkan jiwa. Memindahkan jiwa dari gelap ke terang. Kami terima tugasmu Tuhan. Tugas telah diberi oleh Yesus Tuhan. Mari bersiap. Bersiap dan janganlah terlena. Tipu muslihat iblis, ladang-ladang telah siap untuk dituai. Satu kali lagi Bapak Ibu saudaraku. Memindahkan jiwa dari gelap ke terang. Tugas telah diberi oleh Yesus Tuhan.
Sebelum duduk kasih tos kanan kiri, katakan, engkau lebih dari pemenang. Amin, amin. Engkau lebih dari pemenang. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Kita ada sebagaimana kita ada, bukan karena kuat dan gagah dan hebat kita, tetapi semua karena kasih dan kemurahan Tuhan buat hidup kita. Yang percaya katakan amin. Mari bersama kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri sampai hari ini. Bukan kuatku, bukan gagahku, namun semua karena kasih-Mu. Katakan bersama, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri sampai hari ini. Bukan karena kuat kita Bapak Ibu, bukan kuatku, bukan gagahku, namun semua karena kasih-Mu. Bersama, Yesus, Kaulah kekuatanku. Yesus, Kaulah harapanku. Tak ingin ku di luar kasih-Mu Tuhan. Yesus, Kaulah segalanya. Panggil namanya, Yesus, Kaulah kekuatanku. Yesus, Yesus, Kaulah harapanku. Tak ingin ku di luar kasih-Mu Tuhan. Yesus, Kaulah segalanya. Kau segala-galanya bagi kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Mari bersama-sama. Ku ada sebagaimana ku ada. Katakan, berdiri sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Bukan kuatku, bukan gagahku, namun semua karena kasih-Mu. Bersama-sama katakan, Yesus, Kaulah kekuatanku. Yesus, Kaulah harapanku. Tak ingin ku di luar kasih-Mu Tuhan. Yesus, Kaulah segalanya. Panggil namanya Bapak Ibu. Yesus, Kaulah kekuatanku. Amin. Yesus, Kaulah harapanku. Tak ingin ku di luar kasih-Mu Tuhan. Yesus, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya bagi setiap kami Tuhan. Kami ada bukan karena kami gagah, bukan karena kami hebat, tetapi semuanya karena kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Mari Bapak Ibu Saudaraku, saya undang bersama-sama kita bangkit berdiri. Pujikan lagu ini dengan segenap hatimu. Angkat tangan kita bersama-sama. Yesus, Kaulah kekuatanku. Panggil namanya, Yesus, Kaulah harapanku.
harapanku. Tak ingin ku di luar kasih-Mu Tuhan. Yesus, Kaulah segalanya. Satu kali lagi. Yesus, Kaulah kekuatanku, Kaulah harapanku. Yesus, Kaulah harapanku. Tak ingin ku di luar kasih-Mu Tuhan. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan, tak ingin ku di luar kasih-Mu Tuhan. Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Ini pengakuan kami Tuhan, ini ungkapan hati kami, dan ini tekad kami. Engkau segalanya bagi kami. Apapun dan bagaimanapun kami lewati hari-hari kami, tidak akan pernah mengubah keyakinan kami kepadamu, kepercayaan kami kepadamu. Tuhan, hari ini kami datang di dalam hadirat Tuhan. Engkau melihat setiap sudut hati kami. Engkau melihat setiap pergumulan hidup kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kami tidak bisa menutupi apapun. Kalau ada di antara kami yang datang pada hari ini dengan hati yang cemas, dengan hati yang takut, hati yang khawatir, hati yang bimbang, Tuhan, Engkau berbicara kepada kami. Kami sudah diberkati melalui pujian dan penyembahan. Setiap pujian membawa kami untuk ingat dan percaya kepadamu, yakin bahwa Engkau ada dan mengasihi kami. Dan sekarang lengkapi berkat-Mu dengan firman-Mu ya Tuhan. Sampaikan kebenaran-kebenaran-Mu, karena kebenaran membebaskan kami, kebenaran melepaskan kami, tetapi kebenaran juga menguatkan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami buka hati dan pikiran kami, berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Biarlah pulang dari tempat ini, iman kami diteguhkan, iman kami dikuatkan, pengharapan kami menjadi tebal dalam Tuhan, menjadi tak tergoncangkan dalam Tuhan. Dan kami akan melewati 1 minggu lagi. Kami percaya ada Yesus yang mengasihi kami, yang menolong kami, dan yang membuka jalan buat kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur bersama-sama. Mari kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom, senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu pada ibadah di hari ini. Saya percaya kita semua diberkati. Setiap pujian yang tadi telah kita berikan kepada Tuhan sungguh-sungguh menguatkan kita dan menyatakan iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya Pendeta Daniel Prayogo, satu kehormatan, satu sukacita untuk bisa menikmati ibadah bersama dengan Bapak Ibu di tempat ini. Sungguh kita merasakan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, hari ini saya ingin berbagi dengan kita semua satu tema yang mungkin buat sebagian kita adalah tema yang penuh dengan perjuangan dan pergumulan. Tetapi saya sungguh rindu supaya setiap kita memiliki perspektif yang alkitabiah tentang apa yang disebut dengan iman. Hari ini saya ingin share dengan Bapak Ibu satu tema, satu khotbah dengan judul Fireproof Faith. Iman yang tahan uji, iman yang tahan api, fireproof faith. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa memiliki iman yang tahan api? Iman yang tahan api ternyata adalah iman yang berani berkata, tetapi seandainya tidak. Tetapi jika tidak. Iman yang tahan api
berani untuk menerima jawaban tidak dari Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi gunung yang tinggi dalam hidup kita, maka kita akan berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, dan beriman kepada Tuhan. Saya membayangkan Bapak Ibu, misalnya ini adalah sebuah masalah dalam hidup. Saya beri contoh supaya kita bisa melihat dengan mudah. Ini adalah saya sebut sebagai masalah dalam hidup. Maka ketika kita menghadapi masalah dalam hidup, dan kita adalah orang yang percaya kepada Yesus, maka kita akan mohon, kita akan berdoa, kita akan meminta supaya masalah ini bisa lalu dalam hidup kita. Kita berseru kepada Tuhan, kita meyakini bahwa Tuhan mampu untuk menyingkirkan masalah ini di dalam hidup kita. Bapak Ibu, suatu prinsip iman yang sangat kuat. Tetapi masalahnya adalah begini Bapak Ibu. Bagaimana jika jawaban Tuhan tidak? Apa yang Anda akan lakukan jika Tuhan tidak memberi? Apa yang akan Anda lakukan jika Tuhan tidak menyembuhkan? Apa yang Anda akan lakukan ketika masalah ini tetap ada, selalu ada, dan bahkan semakin hari semakin besar? Bapak Ibu, ini yang patut kita pertimbangkan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Karena iman yang sesungguhnya adalah iman yang percaya kepada pribadi Yesus. Iman yang percaya kepada kasih Yesus. Iman yang percaya kepada kuasa Yesus. Dan bukan dipengaruhi dengan apakah ini ada, ini pergi, ini hilang, ini berlalu, atau ini tetap ada. Bapak Ibu, fireproof faith sama sekali tidak berhubungan dengan bagaimana yang kita alami, apa yang kita hadapi. Tetapi fireproof faith sangat melekat dengan siapa dia yang kita percayai. Mari kita membaca Alkitab kita lebih dahulu dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Petrus dengan sangat sederhana, sangat gamblang menjelaskan kepada kita. Dan ini harus kita tangkap dengan sungguh-sungguh sebagai iman kita, sebagai fireproof faith kepada Tuhan. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, Bapak Ibu, Rasul Petrus menyampaikan sebuah kebenaran yang harus menjadi dasar dalam iman kita. Apa yang dia katakan? Kesukaran hanyalah ujian iman. Kesukaran hanyalah, saya suka dengan kata hanyalah Bapak Ibu. Karena diberikan kata hanyalah itu bukan yang besar, itu bukan yang utama, itu bukan segalanya, itu hanyalah. Just only, hanyalah sesuatu yang biasa saja. Kok bisa seperti itu? Ya, Alkitab berkata bahwa kesukaran itu hanyalah ujian iman. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah iman saudara sungguh-sungguh kuat dan murni. Iman saudara sedang diuji. Sebagaimana api menguji emas dan memurnikannya. Kalimat berikut penting Bapak Ibu. Bagi Allah, iman saudara jauh lebih berharga daripada emas. Kita bisa ganti kata emas dengan yang lainnya. Iman kita jauh lebih berharga daripada kebahagiaan, daripada materi, daripada bisnis kita. Bahkan lebih berharga dari kesehatan kita. Jadi, jikalau sesudah mengalami cobaan-cobaan yang berat, yang tadi disebut sebagai hanyalah, iman saudara tetap kuat, maka pada hari dia datang kembali, saudara akan mendapat banyak pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Bapak Ibu, saya suka dengan terjemahan ini
karena memberi kepada kita sebuah gambaran yang lengkap bagaimana kita harus mengerti tentang iman. Bapak Ibu, hal pertama yang kita tahu dari ayat ini jelas disebutkan bahwa ada iman berarti ada ujian, ada cobaan, ada kesukaran. Dengan kata lain Bapak Ibu, kalau kita menyatakan diri orang beriman, maka kita harus siap, biasa, tidak terkejut, tidak terperangah dengan datangnya ujian, cobaan, dan kesukaran. Di dalam hal ini ada banyak orang yang masih salah mengerti. Mereka berpikir bahwa ketika mereka punya iman, maka ujian, cobaan, kesukaran akan menyingkir. Kalaupun ada, iman akan menyingkirkan mereka. Kalaupun ada, iman akan mengalahkan mereka. Dan karena punya iman, maka mereka kesukaran, cobaan, ujian tidak boleh ada di depan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab nggak bilang begitu. Alkitab bilang bahwa keduanya ini menjadi sebuah kesatuan dan saling ada satu dengan yang lain karena keduanya ini saling membuktikan satu dengan yang lain. Maksud daripada ujian, coba, dan kesukaran adalah untuk membuktikan iman kita. Dan kesukaran dan ujian dan cobaan itu ada, diizinkan Tuhan, berkaitan juga dengan iman kita. Bapak Ibu, karena itu ketika kita menjadi orang beriman, maka kita harus siap, kita harus terbuka, kita harus paham bahwa memang ada hal-hal yang tidak kita sukai yang ada di depan kita. Nah, hal kedua yang Petrus mau ingatkan adalah bahwa iman itu harus dibangun, sebaiknya dibangun sebelum ujian datang, sebelum pencobaan datang. Kenapa Bapak Ibu? Karena dikatakan bahwa ujian itu adalah untuk menguji iman kita. Cobaan, kesukaran itu untuk menguji iman kita, bukan untuk membangun iman kita. Nah Bapak Ibu, jadi kalau Anda hari ini sedang dalam keadaan yang baik, dalam keadaan semuanya sedang lancar, semuanya sedang dalam keadaan tenang, saya menganjurkan kepada kita semua, ayo Bapak Ibu, bangunlah imanmu sungguh-sungguh. Bangunlah imanmu dengan serius. Bagaimana caranya? Hiduplah dekat dengan Tuhan. Bacalah Alkitab setiap hari. Ikutlah di dalam ibadah dengan sungguh-sungguh. Bangunlah mezbah doa dan pujian di dalam rumah Anda. Itu adalah cara-cara untuk menguatkan iman, membangun iman Bapak Ibu. Kenapa perlu dibangun? Karena sudah menjadi konsekuensi logis, di mana ada iman, nanti akan datang ujian, cobaan, dan kesukaran. Nah ketika ujian, pencobaan, kesukaran itu datang, dan iman kita belum terbangun, di situ muncul masalah. Di situ muncul persoalan yang sesungguhnya, saudara. Jadi masalah yang sesungguhnya bukan masalahnya, tapi iman kita yang tidak siap untuk menghadapi masalah itu. Bapak Ibu, dan iman yang kuat, iman yang dibangun, iman yang siap adalah iman yang fireproof, tahan api. Dan mengapa saya memakai istilah tahan api? Karena saya ingin mengajak kita semua melihat sebuah kisah di dalam perjanjian lama yang sangat heroik sekali. Bapak Ibu, kalau Anda mau belajar tentang bagaimana kedahsyatan iman, itu bukan bicara tentang bagaimana Daud mengalahkan Goliat, ya itu bicara iman. Bukan bicara tentang bagaimana Laut Merah terbuka, ya itu iman. Saya tidak mengingkari itu Bapak Ibu. Banyak cerita lain bagaimana Gideon mengalahkan musuh, itu semua bicara tentang iman. Tapi buat saya Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama, kisah yang ditulis dalam Daniel pasal yang ketiga ayat 13 sampai 18 ini luar biasa. Ini adalah gambaran tentang bagaimana orang-orang pejuang iman, pahlawan-pahlawan iman yang luar biasa, dan di sini kita belajar makna iman yang selengkapnya, yang sejati, bahkan iman yang tahan api.
Mari kita lihat bersama-sama. Saya yakin sebagian besar kita tahu ceritanya, tapi izinkan pada hari ini kita coba akan melihat bagian demi bagian, khususnya di ayat yang ke-18, 17, 18 Bapak Ibu, untuk kita bisa belajar. Kita perlu iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Mari kita lihat bersama. Daniel pasal 3, 13 dan 18 sampai 18. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, Abednego menghadap. Stop di situ. Kenapa dia marah? Kenapa Nebukadnezar marah? Karena sebelumnya Nebukadnezar membangun sebuah patung yang besar sekali. Satu mahakarya masterpiece yang luar biasa yang dibangun oleh Nebukadnezar. Bapak Ibu, ngomong-ngomong, Anda tahu berapa besar patung yang dibuat Nebukadnezar? Zaman itu Bapak Ibu masih tidak ada teknologi seperti sekarang. Nebukadnezar membangun patung dengan tinggi 27 meter Bapak Ibu. 27 meter itu setara dengan kira-kira bangunan 8-9 lantai, tergantung berapa tinggi tiap-tiap lantai. Jadi ini bukan patung ecek-ecek Bapak Ibu. Ini bukan patung kecil, ini mahakarya luar biasa. Tingginya 27 meter, lebarnya 3 meter. Bagaimana membangunnya sangat tidak bisa dipahami dengan teknologi yang mereka pahami pada waktu itu. Mengapa Nebukadnezar membangun tidak ditulis, tapi besar kemungkinan dugaannya adalah untuk menunjukkan siapa dia, bagaimana dia adalah raja di raja yang paling berkuasa di seluruh bumi. Nah Bapak Ibu, ketika patung itu selesai dibangun, maka Raja Nebukadnezar memberikan perintah. Kalau nanti ada bunyi-bunyian, ada suara-suara musik dan sebagainya, dan dibunyikan, maka semua orang harus sujud menyembah. Itu perintah dan diberi ancaman. Kalau kamu tidak menyembah, tersedia perapian yang menyala-nyala, di mana kamu akan dimasukkan ke sana. Ada perintah, ada ancaman. Itu adalah model yang sangat biasa dalam dunia Bapak Ibu. Nah, terjadi pada waktu itu, dalam peresmian patung itu, bunyi-bunyian dengan sangat meriah dibunyikan, dan semua orang sujud, kecuali ada 3 orang, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang Yahudi, orang Ibrani yang diberikan kesempatan luar biasa untuk ada di istana Babel. Ini orang-orang yang bukan dari warga Babel. Ini adalah orang-orang yang percaya kepada Allah Jehovah. Itu sebabnya mereka tidak mau sujud menyembah kepada patung, karena mereka sudah ditanamkan di dalam hati mereka sejak kecil bahwa engkau tidak boleh menyembah siapapun. Hanya menyembah kepada Allah, tidak boleh kepada patung dan kepada lainnya. Dalam hidupnya mereka mendapatkan privilege yang luar biasa. Sementara bangsa Yahudi, bangsa Israel ditawan, sengsara, menjadi budak, dipekerja paksakan. 3 orang ini bersama dengan Daniel bisa ada di istana raja. Mereka mendapat privilege yang luar biasa Bapak Ibu. Tetapi ingat baik-baik ini, yang luar biasa adalah privilege mereka, hak istimewa mereka, berkat Tuhan atas mereka tidak pernah menggoyahkan iman mereka kepada Tuhan. Berapa banyak orang Kristen ketika susah, ketika sengsara berdoa dan Tuhan menolong, tapi berkat Tuhan membuat banyak orang lupa akan Tuhan. Tidak demikian dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka tetap memegang Tuhan. Di tengah-tengah kenyamanan mereka, posisi jabatan mereka, mereka tidak tunduk kepada raja di raja Nebukadnezar. Jadi ketika semua orang sujud, mereka berdiri. Nah, kemudian rupanya Bapak Ibu, Nebukadnezar nggak melihat peristiwa itu. Tapi ada orang-orang yang mengompori Nebukadnezar. Ada orang-orang yang memberikan masukan-masukan, bisikan-bisikan kepada Nebukadnezar. Dan diberitahukan bahwa ya Tuanku Raja, kalau Anda baca kalimatnya itu persis seperti yang terjadi hari-hari ini Bapak Ibu, di mana ada sanjungan-sanjungan fiktif Bapak Ibu ya. Hanya ada pujian-pujian yang hanya bermaksud supaya dia didengar dan dia dihargai dan sebagainya.
Lalu diberitahukan bahwa ada 3 orang yang tidak mau sujud. Lalu setelah Nebukadnezar mendengar itu, egonya tersinggung Bapak Ibu. Harga dirinya menjadi sangat marah sekali. Harga dirinya menjadi sangat terpukul. Dan dia memberikan perintah. Lihat baik-baik ini. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, dipanggil 3 orang itu, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar? Lihat kalimat ini Bapak Ibu. Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Apa benar begitu? Saya memakai bahasa yang lain, saya memakai bahasa yang lebih mudah kita mengerti. Nebukadnezar tanya kepada Sadrak, Mesak, Abednego, hei, apakah benar engkau adalah penyembah Allah Jehova dan tidak mau menyembah kepada patung? Iman mereka ditantang pada waktu itu Bapak Ibu. Lalu, sekarang jika kamu bersedia demi mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian yang lain, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak mau menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Lihat kalimat terakhir Bapak Ibu. Ini adalah prototipe yang sekarang ini setelah ribuan tahun berlalu masih sama polanya. Ada ancaman dari yang berkuasa, dari yang punya otoritas, lalu kemudian ada sanksi Bapak Ibu, ada hukuman, dan kemudian dibilang begini, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Ada tantangan yang bukan hanya kepada Sadrak, Mesak, Abednego, tetapi kepada Allah yang mereka sembah. Saudara-saudara, tahukah kita bahwa setiap ujian, setiap tantangan kesukaran sebetulnya bukan ditujukan kepada kita, tetapi ditujukan kepada Allah yang kita percaya. Hanya masalahnya adalah apa kita mau tetap berpihak kepada Dia atau kemudian kita meragukan Dia. Nebukadnezar bilang, apa Allahmu bisa melepaskan kamu dari tanganku? Apa yang bisa dibuat Allahmu? Aku lebih hebat dari Allahmu. Aku lebih dahsyat daripada Allahmu. Dewa mana yang bisa melepaskan kamu dari tanganku? Bapak Ibu, hal ini juga sedang terjadi di hari-hari ini yang kita harus tahu bagaimana kita memberi jawabnya. Lihat sekarang ayat berikutnya. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Nebukadnezar. Ini dahsyat sekali Bapak Ibu. Ini dahsyat sekali. Bapak Ibu, ini yang menjadi fokus kita. Itu sebabnya mari kita membaca bersama-sama. Suara kuat, suara percaya, dengan rendah hati saya mengajak kita, ayo kita baca bersama-sama. Kenapa? Karena ini harus juga menjadi jawab kita ketika kita berhadapan dengan Nebukadnezar, ketika kita berhadapan dengan patung, ketika kita berhadapan dengan perapian yang menyala-nyala. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Bapak Ibu, kalau ini stop di sini, kita sudah sangat amat sering mendengar tentang kebenaran ini. Kalau ini stop di sini, kita akan berkata, amin, Allahku pasti sanggup melepaskan aku. Titik, haleluya, puji Tuhan, pasti ada kemerdekaan, pasti ada pertolongan, pasti ada mujizat, pasti sembuh. Amin, Bapak Ibu. Apakah itu salah? Tidak salah sama sekali. Karena memang itu yang diucapkan oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Dan itu menjadi prinsip kita. Tapi Bapak Ibu, ayat ini enggak selesai di situ ternyata. Ayat ini enggak titik di situ. Ayat ini masih titik koma. Artinya bisa titik, tapi juga bisa koma. Kalau titik, puji Tuhan, mujizat terjadi, kelepasan terjadi, kesembuhan terjadi. Kalau koma, mari kita lanjutkan bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi seandainya tidak,
Hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengajak kita semua, ayo lanjutkan. Sebab tidak selalu apa yang diucapkan Sadrak, Mesak, Abednego yang hari ini kita baca, titik sampai di tempat di mana kita semua inginkan. Tidak selalu demikian. Saya tidak berkata tidak bisa demikian. Saya berkata tidak selalu demikian. Sebab ada titik, ada koma. Dan koma inilah yang harus kita siapkan di dalam hidup kita. Bapak Ibu, sekali lagi, kalau kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada Yesus, kita beriman kepada Dia, ada tantangan. Dan tantangan, masalah, ujian, cobaan yang tadi Petrus sebutkan itu, Bapak Ibu, sebetulnya intinya hanya menyasar satu saja. Tantangan itu bukan soal uang Anda habis, tantangan itu bukan soal bisnis turun, tantangan itu bukan soal kesehatan terganggu, bukan. Tantangan itu cuma satu, menyasar satu hal, yaitu apakah benar engkau ini menyembah Yesus? Apakah benar engkau ini percaya Yesus? Kita semua akan bilang iya. Dan untuk membuktikan iya, maka ada ujian, ada persoalan, ada tantangan. Dan ingat baik-baik Bapak Ibu, sebetulnya bentuk ujian itu macam-macam, masalah macam-macam. Tapi sasarannya cuma satu. Apa benar sih saya ini menyembah Yesus? Bagaimana bentuk tantangannya? Bagaimana bentuk ancaman iman? Satu, kita akan diberhadapan dengan Raja Nebukadnezar. Sebuah keadaan yang kita tidak bisa melawan. Kejahatan dunia, orang-orang curang, sistem yang korup, keadaan yang buruk. Bapak Ibu, itu nggak bisa kita lawan karena itulah dunia. Itu sebabnya saya menganjurkan kepada kita semua, jangan bertanya begini, Tuhan, kenapa hidupku susah? Tuhan, kenapa Engkau izinkan orang jahat itu mengambil hartaku? Tuhan, kenapa Kau izinkan join kerjaku itu mencurangi aku? Bapak Ibu, itu pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya tidak perlu ditanyakan. Kenapa? Karena kita ada dalam dunia. Ada Raja Nebukadnezar, Bapak Ibu. Kita percaya kepada Yesus, yes, tapi Raja itu masih ada. Sadrak, Mesak, Abednego percaya kepada Allah Jehovah, tapi Raja itu masih ada Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu terkejut ketika kita ketemu dengan orang curang, orang jahat, situasi yang tidak menyenangkan. Ada Raja Nebukadnezar. Yang kedua Bapak Ibu, ada suara bising. Suara musik gambus, ceracap, dan sebagainya yang hiruk pikuk di tengah-tengah telinga dari Sadrak, Mesak, Abednego. Bapak Ibu, mereka mendengar perintah raja. Dan sementara mereka sedang dub dalam hatinya ya, pasti mereka berdegup kencang jantungnya Bapak Ibu. Weh, dengar suara, sangat menambah intensitas dari ketegangan mereka. Hari-hari ini kita juga banyak dengar suara bising Bapak Ibu. Suara orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, yang ketika kita sedang berhadapan dengan kesulitan, berhadapan dengan kesukaran, coba memberi saran kepada kita, memberikan masukan kepada kita. Sebagian sarannya baik, sebagian sarannya memang masuk akal, logis. Tapi mungkin yang logis dan yang masuk akal itu bukan sesuai dengan firman. Bising sekali. Dan untuk membuat keputusan tidak mudah sama sekali Bapak Ibu. Ada suara bising. Yang ketiga, tiba-tiba muncul patung raksasa. Jadi apa yang diancamkan oleh Nebukadnezar itu bukan main-main. Ada situasi yang kemudian datang menjadi fakta. Ada vonis dokter. Bapak, setelah kami teliti, kami uji lab, Bapak kanker stadium 4. Patung itu bicara tentang statement dari bank. Bapak sudah menunggak tagihan selama sekian lama dan ada denda sekian. Ada banyak hal.
Patung itu bicara tentang tiba-tiba surat PHK turun dari perusahaan. Tanpa Anda mengerti mengapa itu terjadi. Mengerikan. Patung itu memang ada Bapak Ibu. Sadrak, Mesak, Abednego melihat, mereka bukan membayangkan 27 meter. Siapa yang gak lihat Bapak Ibu? Vonis dokter, siapa yang gak baca? Surat tagihan hutang, surat surat untuk mengambil, merampas. Itu terbaca, itu ada Bapak Ibu. Dan kemudian yang lebih mengerikan adalah ada perapian yang menyala-nyala. Ada konsekuensi. Iblis mulai bicara di telinga kita. Dokter bilang kamu kanker, mati kamu, mati kamu. Perapian Anda lihat, sesuatu yang mengerikan, menakutkan. Bapak Ibu, ini ancaman iman, dan ancaman iman itu real. Lalu ditambah dengan gongnya, gong yang paling mengerikan. Nebukadnezar, iblis, setan bilang begini, lihat kamu sudah mengalami hal yang buruk. Apakah Yesusmu sanggup melepaskan engkau? Di mana Yesusmu? Engkau sudah ikut dia, percaya dia, melayani dia. Di mana? Apakah dia bisa untuk melepaskan engkau dari tanganku, dari perapian yang menyala-nyala? Bapak Ibu, itu yang kita alami dalam hidup kita. Entah bagaimana versinya, entah bagaimana bentuknya, tapi setiap kita mengalami tantangan iman karena kita percaya kepada Yesus. Baik, sekarang kita belajar apa yang harus menjadi jawaban kita. Saya ingin membekali kita semua Bapak Ibu, Anda dan saya, dengan jawaban dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, supaya kita punya fireproof faith. Dan jawaban ini jawaban yang sungguh-sungguh sangat mendasar dan sangat kuat. Jawaban pertama, Daniel 3 ayat yang ke-16. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Jawaban pertama, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jawaban pertama adalah kami enggak mau berdebat. Kami enggak mau berdiskusi. Kalau sudah menyentuh persoalan Allah, saya tidak mau berdiskusi dengan siapapun. Itu kata mereka. Bapak Ibu, kita membutuhkan iman yang tidak dapat diancam dan diintimidasi oleh dunia. Iman yang tidak menyerah kepada tekanan. Intimidasi akan selalu ada. Nebukadnezar, setan, iblis, orang yang dipakai oleh setan akan mengintimidasi kita. Lihat dirimu, lihat fakta ini, lihat vonis ini, lihat perapian, lihat patung. Tapi mereka bilang, tidak ada gunanya. Kami tidak mau berdiskusi kalau itu mulai membawa kami melanggar firman. Kalau tawaranmu melanggar firman, no, tidak ada pembicaraan lebih lanjut. Tidak ada diskusi lebih lanjut. Bapak Ibu, ini yang selalu diberikan kepada kita. Diberikan ancaman, diberikan sanksi, ditakut-takuti. Tapi kemudian diberikan jalan lain yang melanggar iman, yang membatalkan iman, yang menggugurkan iman kita. Daud mengalami itu dari Goliat. Mana Allahmu itu mana? Kalau bisa kirim orang, kita akan berhadapan satu demi satu. Mana Allahmu itu? Selalu seperti itu pertanyaannya Bapak Ibu. Raja Asyur, Sanherib kepada Hizkia juga mempertanyakan tentang Allah. Jadi hari ini Bapak Ibu kita harus mengerti, kalau ada masalah, kalau ada kesulitan, itu bukan tentang masalah itu. Bukan tentang uang, bukan tentang penyakit, bukan tentang orang, bukan tentang siapapun. Itu tentang bagaimana kita percaya kepada Yesus. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, apa kata Alkitab? 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita dengan hormat membaca ayat ini. Biarkan ayat ini menolong kita, biarkan ayat ini menguatkan kita semua. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih,
dan ketertiban. Ketertiban itu sebetulnya dari asal kata bahasa aslinya adalah pikiran yang tenang. Saya mau beritahu kepada kita semua Bapak Ibu, saat kita mengarahkan konsistensi fokus kita kepada Tuhan, Roh Kudus memberi kita pikiran yang tenang. Anda tahu ada banyak kesalahan-kesalahan yang kita buat dalam hidup, blunder-blunder dalam hidup, karena pikiran kita tidak tenang. Kita membutuhkan iman yang tidak tunduk pada tekanan di sekitar kita. Sebaliknya kita membutuhkan iman yang tunduk kepada Tuhan. Dan yang akan membuat kita tetap tegak berdiri bagi Dia. Di tempat kerja, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Kita membutuhkan iman yang demikian Bapak Ibu. Sebab iman yang demikianlah iman yang akan dihargai oleh Tuhan ketika Dia datang kembali. Jawaban pertama adalah, aku tidak mau diskusi. Kalau itu sudah mulai mengganggu iman, stop, pembicaraan selesai. Walaupun perjalananku harus menuju kepada dapur api yang menyala-nyala, aku tidak mau lagi berdiskusi. Itu kunci pertama. Sebab begitu kita membuka diskusi, kita membuka negosiasi Bapak Ibu, sangat mungkin iblis berhasil untuk menaklukkan kita. Tutup pintu ketika ada tawaran-tawaran yang membuat kita keluar dari iman. Yang kedua, ketika kita melangkah dengan berani berkata, aku tidak lagi mau berdiskusi, tidak ada gunanya aku memberi jawab. Bapak Ibu, enggak berarti kemudian masalahnya lenyap. Enggak berarti kemudian Raja Nebukadnezar kemudian tutup mulut dan berkata, oh begitu ya, hebat kamu ya, oke, sudah sekarang silakan pergi. Tidak Bapak Ibu. Ketika mereka mengatakan kami tidak mau memberi jawab, mereka tahu ada konsekuensi. Sebab itu mereka melanjutkan yang kedua. Daniel pasal 3 yang ke-17 berkata, dalam bahasa Indonesia dipakai kata jika. Di dalam bahasa Inggrisnya, dalam terjemahan aslinya disebut, jika harus demikian. If it be so. Kalau aku harus melewati ini. Kalau aku harus masuk ke dalam perapian. Kalau aku harus berhadapan dengan situasi yang merugikan. Kalau aku harus dipecat. Kalau aku harus dikeluarkan. Kalau aku harus kehilangan kenyamanan. Bapak Ibu, ini jawaban yang kedua. Yaitu iman yang tegak berdiri. Iman yang berani menghadapi kenyataan. Iman yang berani berhadapan dengan keadaan yang tidak menyenangkan. Bapak Ibu, ada banyak orang Kristen, dia memakai iman sebetulnya apa? Sebetulnya karena dia nggak mau susah, dia nggak mau sakit, dia nggak mau menderita. Karena itu dia pakai iman. Iman bukan untuk menghindarkan kita dari masalah. Iman justru membuat kita bisa melewati dan menang di dalam masalah. Kita membutuhkan iman yang berani menghadapi kenyataan, siap dan dapat melewati api, tanpa bergeser sedikit pun dari iman kita kepada Yesus. Bapak Ibu, kita sering punya iman dalam tanda kutip. Saya tulis dengan huruf miring karena memang itu bukan iman Bapak Ibu. Kita sering punya iman yaitu kita percaya bahwa tidak ada hal yang buruk yang akan terjadi pada kita. Next slide please. Musuh tidak dapat menyentuh kita. Kita semua akan dilindungi secara ilahi. Wow, kita semua betapa senangnya kalau bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Tidak ada hal yang buruk terjadi pada kita. Amin. Dan kita semua berkata, amin. Pertanyaannya adalah, apakah demikian? Setan tidak akan menyentuh kita. Musuh maksud saya ulang kembali. Musuh, orang jahat, kejahatan, situasi buruk, tidak akan menyentuh kita. Kita berkata, amin. Pertanyaannya, apa betul begitu? Bapak Ibu, itu sebetulnya adalah iman kamuflase. Iman yang hanya membuat diri kita supaya aman, nyaman, senang, dan tidak usah menderita. Faktanya Bapak Ibu, hal-hal buruk tetap bisa menimpa orang benar. Hal-hal buruk tetap bisa menimpa orang benar. Jadi kalau ada pertanyaan, mengapa orang benar ditimpa masalah? Ya biasa saja,
karena dia adalah orang, Bapak Ibu. Iman harus berani menghadapi kenyataan. Amsal 24 ayat 16 berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh. Ada saat jatuh, tetapi ia bangun kembali. Mazmur 37 ayat 24, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Ada saat kita jatuh, ada saat kita goyah, ada saat kita harus berhadapan dengan segala situasi yang sangat menjengkelkan kita. If it be so. Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata kepada raja, Raja, aku enggak mau bernegosiasi tentang Allahku. Kalau aku harus masuk ke dalam tabur perapian, jika itu harus. Yang ketiga sekarang. Jawaban yang ketiga, Daniel 3 yang ke-17 berkata, Allah kami yang kami puja sanggup. God is able. Berapa banyak Anda percaya Allah kita sanggup? Berapa banyak Anda percaya Allah kita mampu? Berapa banyak kita percaya Allah kita maha kuasa? Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Bapak Ibu, walaupun kita sedang berbicara tentang fireproof faith, tidak mengabaikan sama sekali bahwa Allah kita sanggup. Apa yang saya sampaikan sama sekali tidak mengecilkan tentang kemampuan Allah yang sepertinya kalah dengan kekuasaan Nebukadnezar. Tidak. Mereka tetap berkata, our God is able. Tuhan sanggup, Tuhan mampu, Allah sanggup, Allah mampu. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Dia memiliki kekuatan, dia memiliki kemampuan, dia sanggup melakukan semuanya. Nebukadnezar tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Nebukadnezar tidak ada bandingannya dengan Tuhan. Allah kita maha besar, maha dahsyat, maha hebat, lebih dari segalanya. Sekali lagi kita berkata amin. Dan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Percaya Allah kita sanggup Bapak Ibu. Ayat yang ke-17 sekarang, jawaban yang berikutnya. Mari kita lanjutkan. Jika harus demikian, Allah kami yang kami layani sanggup melepaskan kami. Kalau Anda berhadapan dengan ancaman, kalau Anda berhadapan dengan situasi sulit, Anda tidak boleh kehilangan keyakinan bahwa Allah kita sanggup. Dia besar, dia sangat besar, dia terlebih besar, dia maha besar. Amin Bapak Ibu. Sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Dan pasti melepaskan kami dari tangan-Mu ya Raja. Bapak Ibu coba perhatikan kalimat ini bagus sekali. Ada seperti permainan kata, tetapi di dalamnya ada makna yang luar biasa. Lihat baik-baik, Allah yang kami layani sanggup melepaskan kami. Sanggup. Lalu yang kedua, dan pasti melepaskan kami dari tangan-Mu ya Raja. Bapak Ibu, mari kita lihat bersama-sama. Next slide please. Ada perbedaan antara perapian dan tangan musuh. Lihat, mereka berkata, Allahku Nebukadnezar, Allah yang kami puja, sanggup melepaskan kami dari perapian. Dan dia pasti melepaskan kami dari tangan-Mu ya Raja. Ada tungku, ada perapian, ada akibat, ada konsekuensi di bumi ini. Ketika kita tetap percaya kepada Yesus dan tidak menyenangkan kita. Apa itu? Ketika kita tetap percaya kepada Yesus, kita bisa digeser ke job yang tidak menyenangkan. Ketika kita tetap percaya kepada Yesus, kita akan kehilangan klien-klien yang selama ini minta pembebasan pajak yang tidak seharusnya kita berikan. Ketika kita percaya kepada Yesus, konsumen kita akan hilang karena kita hanya memberikan bahan-bahan yang murni dan itu mahal. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita harus tetap menyatakan saya orang Kristen di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Ada konsekuensinya Bapak Ibu. Dan Sadrak Mesak Abednego bilang, Tuhan sanggup melepaskan dari konsekuensi itu. Dia sanggup melepaskan. Tetapi mereka mengatakan Tuhan pasti melepaskan dari tangan raja. Dari tangan raja. Nah dengarkan baik-baik sekarang. Kesimpulannya adalah begini Bapak Ibu. Jika
kehendak Tuhan membawa mereka masuk ke dalam tungku, mereka yakin Tuhan sanggup melepaskan mereka. Namun, apakah mereka dilepaskan atau tidak? Mereka tidak pernah tahu. Mereka tidak pernah tahu. Tetapi yang mereka yakin pasti adalah Tuhan akan melepaskan mereka dari tangan musuh. Artinya, Bapak Ibu, bahwa kita akan melewati penderitaan di bumi, kita akan melewati masa kesesakan di bumi. Tuhan mampu, tapi belum tentu Dia melakukannya. Tapi pasti Dia akan melepaskan kita dari tangan si jahat, dari tangan iblis, dari tangan kuasa kegelapan. Karena sekarang kita adalah miliknya dan kita akan bersama-sama dengan Dia di sorga selama-lamanya. Ada perbedaan. Di dalam dunia mungkin kita harus melewati dapur api. Kita harus melewati keadaan yang sulit. Tetapi dengar, Tuhan tidak akan membiarkan kita kalah di dapur api. Kenapa Bapak Ibu? Karena kemudian kita tahu ceritanya ketika mereka masuk dapur api. Ternyata ada Allah di dapur api. Tuhan tidak melepaskan mereka dari dapur api. Tapi Tuhan menyertai mereka di dapur api. Tuhan pasti melepaskan kita dari iblis. Karena kita miliknya. Tapi belum tentu dari dapur perapian yang sedang ada di depan kita. Daniel 3 ayat yang ke-18 jawaban yang terakhir adalah, tetapi seandainya tidak. Nah ini yang kita jarang suka Bapak Ibu. Ini yang kita tidak mau. Kita bilang God is able, Tuhan itu sanggup. Maka Tuhan singkirkan dapur perapian. Singkirkan dapur perapian itu. Ya, kadang-kadang Dia menyingkirkan, tapi kadang-kadang tidak Bapak Ibu. Tapi yang pasti Dia buat adalah, Dia tidak akan biarkan kita dikuasai oleh setan. Karena kita itu adalah milik Tuhan Bapak Ibu. Seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Dan tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan itu. Kita butuh iman yang tunduk dan komitmen kepada Tuhan. Terlepas, tidak ada kaitan dengan apapun hasil yang Dia buat. Wujud yang Dia buat dalam hidup kita. Ini namanya fireproof faith. Diluputkan dari dapur api, puji Tuhan. Masuk dalam dapur api, puji Tuhan. Di dapur api ada Tuhan yang menyertai kita. Bapak Ibu, iman yang sedemikian menggetarkan Nebukadnezar. Yang tadinya dia sangat arogan, yang tadinya dia sangat hebat. Kemudian ketika melihat bahwa ada Tuhan yang lebih hebat, maka ceritanya berakhir dengan seluruh bangsa, seluruh jajan Babel. Nebukadnezar memerintahkan supaya hanya ada satu Allah yang disembah, yaitu Allah Jehovah, Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Dapur api bisa menjadi promosi buat kita. Dapur api bisa menjadi kesaksian yang hidup buat kita. Dapur api tempat di mana kita jumpa dengan Tuhan. Karena Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Tetapi seandainya tidak, adalah pernyataan iman yang berkata, aku tetap melayanimu Tuhan. Walaupun aku akan tetap mengikutimu Tuhan. Walaupun aku akan tetap hidup untukmu. Walaupun. Bapak Ibu, sekarang ada banyak orang berkata, aku mau melayanimu jika. Aku mau tetap mengikutimu jika. Aku akan hidup untukmu jika. Bukan. Fireproof faith mengatakan bahwa tidak peduli dengan apapun yang terjadi. Aku percaya Yesusku dahsyat, Yesusku hebat, Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang kita perlu miliki. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Hanya iman yang tahan api yang mampu mengatakan, tetapi seandainya tidak. Bukan tidak percaya kepada kuasa Tuhan, tetapi lebih percaya kepada kedaulatan Tuhan.
Bukan tidak percaya kepada kehebatan Tuhan, tetapi lebih percaya kepada rencana Tuhan. Kalau rencana Tuhan dan kedaulatan Tuhan membawa kita melewati dapur api, maka kita percaya di dalam dapur api ada Tuhan yang akan menyertai kita. Iman yang tahan api adalah iman yang dilandasi oleh keyakinan dan keamanan penuh kepada Tuhan, bukan kepada perbuatan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, saya mau ajak kita semua untuk coba periksa iman kita. Apakah iman kita melekat kepada perbuatan Tuhan? Apakah iman kita menuntut perbuatan Tuhan? Apakah kita sangat memohon perbuatan Tuhan? Bapak Ibu, fireproof faith, iman yang tahan api, bukan melekat kepada perbuatan Tuhan, tetapi melekat kepada Tuhan. Ketika Dia mengizinkan apapun, kita percaya Dia akan bertindak, Dia akan berbuat sesuatu. Apa yang Dia buat, terserah Dia. Apa yang Dia rencanakan, terserah Dia. Apa yang Dia akan lakukan, suka-suka Dia. Tapi yang saya percaya, aku percaya kepada Dia dan Dia layak untuk dipercaya. Itu iman yang kuat, itu iman yang tahan api. Saya berdoa Bapak Ibu, hari ini iman kita dibangun dengan tidak digentarkan dengan ancaman dari Nebukadnezar, dengan ancaman daripada patung, dengan ancaman daripada perapian yang menyala-nyala, dengan ancaman dari suara-suara bising di sekitar kita. Kita hanya fokus, Yesus Tuhanku sekali sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan yes. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang sangat baik untuk kita semua. Haleluya, haleluya. Saya ingin mengajak kita untuk menyatakan pengakuan iman kita lewat sebuah lagu yang sederhana. Lagu ini saya dapatkan, saya dengar melalui YouTube Bapak Ibu, dan ada teman-teman menyanyikan. Lagu ini berbicara dalam hati saya. Dan saya ingin mengajak kita semua untuk nyanyikan lagu ini sebagai pengakuan kita kepada Tuhan. Refrennya sangat indah, sangat kuat. Refrennya berkata, sekali Yesus, selamanya Yesus. Yang mau katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari para bersih lidah kita nyanyi sama-sama. Dalam segala keadaan, dalam segala keadaan. Yes. Waktu berlimpah maupun kurang. Katakan dengan iman. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Katakan kepada Dia, di setiap musim kehidupan. Haleluya. Waktu ku kuat maupun lemah. Katakan, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Lagi sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan yes tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak Ibu, 1-2 menit saya ingin berdoa secara khusus kepada Anda
Yang hari ini Anda berhadapan dengan Nebukadnezar. Anda berhadapan dengan ancaman, Anda berhadapan dengan intimidasi dari otoritas yang ada di atas Anda. Siapa itu Anda bisa sebutkan berbagai macam posisi, orang, jabatan yang mengancam Anda, yang menakut-nakuti Anda. Atau mungkin ada di antara Anda yang berhadapan dengan patung raksasa yang mengerikan fakta terlihat oleh Anda. Apakah itu berupa vonis dokter? Apakah itu berupa surat-surat yang mengancam Anda? Apakah itu berupa keadaan yang menjepit Anda? Ataukah itu berupa orang yang selama ini mengganggu Anda? Dan kalau semuanya itu memberi celah, memberikan kompromi, solusi alternatif untuk Anda berpaling dari Yesus, mari sama-sama hari ini berkata, aku tidak mau kompromi dengan mereka. Aku tidak mau bernegosiasi dengan mereka. Karena aku tahu hanya Yesus yang sanggup menolong dan hanya Dia satu-satunya pengharapanku. Bapak Ibu, saya mau berdoa buat Anda supaya pulang dari tempat ini imanmu tidak goyah. Supaya pulang dari tempat ini justru imanmu menjadi iman yang tahan api. Fireproof faith. Buka tangan saudara, buka hatimu, saya mau berdoa buat Anda. Bapa di sorga, Kau lihat anak-anakmu yang hari ini berhadapan dengan Nebukadnezar, berhadapan dengan keadaan yang mengancam, berhadapan dengan intimidasi, bahkan berhadapan dengan perapian konsekuensi yang tidak menyenangkan. Tuhan, kami berdoa, Engkau sanggup untuk menyingkirkan dapur perapian dari hidup mereka. Engkau sanggup untuk memadamkan api dari dapur perapian itu, sehingga mereka tidak harus melewati dapur itu. Tetapi kami berdoa Tuhan, kalau Engkau mengizinkan mereka melewatinya, doa kami adalah kami percaya Engkau ada bersama dengan mereka. Engkau ada di dalam dapur itu, Engkau ada di dalam lembah, Engkau ada dalam keadaan yang sulit untuk menguatkan, untuk menopang mereka supaya iman mereka tidak gugur. Dan pada akhirnya Tuhan, kami berdoa supaya lewat tantangan Nebukadnezar ini yang mengerikan, menakutkan, justru membuat Nebukadnezar tunduk kepada kekuasaan Yesus Kristus Tuhan. Karena pada akhirnya kami akan melihat, benar, Yesus yang kami sembah, Yesus yang kami layani, Yesus yang kami percaya adalah Yesus yang di atas segala-galanya, Tuhan yang maha besar, maha dahsyat dan ajaib. Tuhan, Kau tolong kami semua saat kami sedang melewati dapur api. Kami percaya ada Roh Kudus, ada pribadi-Mu, ada penghiburan kasih yang akan mengalir dalam hidup kami. Tapi kami akan tetap berkata dengan yakin dan percaya, sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Yang mau katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Angkat tangan kita Bapak Ibu, nyatakan kepada Dia, tak akan hilang. harapanku tidak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku,
Kami sungguh bersyukur Tuhan buat firman yang sudah kami dengar siang hari ini. Firman yang boleh menguatkan kami, membangkitkan iman kami. Apapun yang kami sedang hadapi hari-hari ini Tuhan. Kami mau tetap memandang kepada Engkau. Kami mau tetap berharap, berpegang teguh kepada Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Bahkan pertolongan-Mu itu tepat pada waktunya bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu di siang hari ini. Kami percaya Tuhan juga selalu memberkati dan menyertai biar kemanapun hamba-Mu pergi. Hikmat yang baru, pengurapan yang lebih lagi, dan kesehatan yang sempurna ada bagi hamba-Mu. Dan di siang hari ini Tuhan, kami mendapatkan kesempatan untuk kami boleh memberikan yang terbaik. Kami rindu memberi yang terbaik kepada Tuhan, sebab sungguh kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu saudara-saudaraku. Kami mengundang bagi Bapak Ibu yang akan melakukan penyerahan anak, bisa segera maju ke sebelah kiri mimbar. Tuhan Yesus memberkati. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Oh, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Angkat kedua tangan kita bersama Bapak Ibu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, terimalah pertolongan dari Tuhan pagi hari ini. Pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar
Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa Allah kita. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.